Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa ada orang yang rela melakukan apa saja demi dicintai? Atau ada yang memilih bersikap tegas, bahkan sampai dikira galak, hanya agar dihormati? Nah, di video ini, kita akan kupas tuntas perbedaan antara cinta dan hormat. Dampaknya dalam kehidupan, dan bagaimana memilih yang sesuai dengan nilai hidupmu. Tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagi pendapatmu di kolom komentar nanti. Pertama-tama, mari kita pahami dulu arti keduanya. Cinta atau dicintai. Ini tentang perasaan emosional. Saat seseorang mencintaimu, mereka peduli, ingin dekat, dan menerima kamu apa adanya. Contohnya, pasangan yang selalu mendukungmu, atau teman yang tetap setia, meski kamu berbuat salah. Tapi, cinta seringkali subjektif. Misalnya, kamu bisa dicintai karena humormu, tapi bisa juga dibenci karena sikapmu yang ceplas-ceplos. Hormat atau dihormati. Ini lebih tentang pengakuan atas nilai, prinsip, atau prestasimu. Orang menghormatimu karena integritasmu, kemampuanmu memegang komitmen, dan kontribusimu ke orang lain. Hormat biasanya diraih, bukan diberikan cuma-cuma. Contohnya, seorang pemimpin yang disegani karena keputusannya adil, atau orang tua yang dihormati anak-anaknya karena konsisten menanamkan nilai baik. Tapi, di sini muncul pertanyaan, apa kita bisa punya keduanya? Atau harus memilih salah satu? Mari bandingkan kelebihan dan tantangan dari kedua pilihan ini. Pertama, jika kamu pilih dicintai. Bayangkan kebun bunga yang indah, penuh warna, harum, dan menarik semua orang untuk datang, tersenyum, dan merasa nyaman. Tapi bunga-bunga ini rapuh. Mereka butuh perhatian terus-menerus, disiram setiap hari, dilindungi dari angin kencang, dan mati jika diabaikan. Seperti kebun bunga yang harum namun rapuh, dicintai memberikan kamu dukungan emosional yang kuat, hubungan lebih hangat dan intim, dan kebahagiaan dari rasa diterima. Namun, kebun bunga bisa hancur jika pemiliknya lalai atau jika cuaca terlalu keras. Tapi jika selamat, orang akan lebih mencintainya karena keindahannya yang bertahan. Seperti kebun bunga yang selalu dirawat, dicintai memiliki tantangan, seperti risiko dimanfaatkan orang yang hanya ingin menyenangkanmu, sulit mengambil keputusan tegas karena takut kehilangan kasih sayang, dan perasaan tidak aman jika cinta itu hilang. Kedua, jika kamu pilih dihormati. Bayangkan kebun pohon oak yang kokoh, tidak ada bunga yang mencolok, tapi pohon-pohonnya menjulang tinggi, akarnya kuat, dan tahan badai. Orang mungkin tidak ingin berpelukan dengannya, tapi mereka mengagumi keteguhan dan kekuatannya. Pohon oak tak butuh perawatan harian, tapi ia memberi rasa aman dan perlindungan abadi. Seperti pohon oak yang kokoh namun tidak memiliki bunga yang mencolok, dihormati membuat kamu dianggap kompeten atau bisa dipercaya. Keputusanmu lebih didengar, dan kamu tidak mudah terpengaruh tekanan sosial. Walaupun pohon oak tetap berdiri kokoh, bahkan jadi tempat berlindung. Tapi tak ada yang akan berbaring di bawahnya untuk merasakan kehangatannya, mereka hanya akan memandangnya dengan kagum. Seperti pohon oak yang dikagumi hanya karena kekokohannya, dihormati membuat kamu terkesan dingin atau terlalu kaku, risiko kesepian karena orang takut mendekat, dan butuh waktu lama untuk membangunnya. Jadi, mana yang lebih berat, berjuang untuk dicintai atau dihormati? Pilihanmu tergantung pada iklim hidupmu. Jika kamu ingin keberadaanmu memberi kebahagiaan langsung dan rela berkorban untuk mempertahankannya, pilih menjadi kebun bunga. Tapi jika kamu ingin keberadaanmu jadi panutan yang tak mudah goyah, meski harus menerima jarak emosional, pilih jadi kebun oak. Ternyata, kebutuhan akan cinta dan hormat bisa berbeda tergantung situasi. Pertama, dalam keluarga. Cinta lebih dominan. Anak butuh kasih sayang orang tua, tapi orang tua juga perlu dihormati agar bisa menjadi panutan. Kedua, dalam pertemanan. Cinta membuat pertemanan akrab, tapi tanpa hormat, bisa jadi kalian saling melukai tanpa sadar.
Ketiga, di dunia kerja. Hormat seringkali lebih penting. Bos yang dihormati akan lebih efektif memimpin tim, tapi jika terlalu kaku, tim bisa stres dan kurang loyal. Pertanyaan kritisnya, apa kita harus menyesuaikan pilihan berdasarkan peran kita? Apakah mungkin bisa dicintai dan dihormati sekaligus? Jawabannya, bisa, tapi tidak mudah. Contohnya, Ibu Teresa, dicintai karena pengabdiannya, dihormati karena konsistensi nilai. Atau Nelson Mandela, dihormati karena perjuangannya, dicintai karena sikapnya yang memaafkan. Tapi, butuh keseimbangan. Jangan mengorbankan prinsip hanya untuk dicintai. Dan jangan terlalu keras hanya agar dihormati. Kuncinya ada di keaslian diri. Saat kamu jujur pada nilai hidupmu, orang bisa mencintai dan menghormatimu secara alami. Dicintai dan dihormati itu seperti pohon sakura, ia sangat mempesona saat berbunga, sekaligus memiliki pohon yang kuat dan kokoh. Lalu, bagaimana memilih antara dicintai atau dihormati? Pertama, tanya dirimu. Apa yang lebih kamu butuhkan saat ini, penerimaan atau pengakuan? Dan apa konsekuensi jangka panjang dari pilihanmu? Kedua, cerminkan nilai hidupmu. Jika kamu orang yang sangat menghargai hubungan, mungkin cinta lebih prioritas. Jika kamu punya misi besar yang butuh pengaruh, hormat mungkin lebih penting. Ketiga, fleksibilitas. Kamu tidak harus memilih selamanya. Di fase berbeda, prioritas bisa berubah. Jadi, mana yang kamu pilih, dicintai atau dihormati? Sebelum jawab, ingat ini. Keduanya bukan hal buruk, selama kamu tidak mengorbankan harga diri atau kemanusiaan. Yang terbaik adalah ketika kamu bisa mencintai diri sendiri dan menghormati nilai-nilai yang kamu pegang. Memilih dicintai atau dihormati itu seperti alam yang membutuhkan matahari dan gunung. Manusia pun perlu keseimbangan. Cinta tanpa hormat, rapuh seperti pasir, meski terasa nyaman, mudah tergerus. Hormat tanpa cinta, kaku seperti batu, kuat, tapi sulit menyentuh hati. Kuncinya, jadilah seperti pohon besar yang akarnya kuat, atau dihormati, namun rindangnya teduh, atau dicintai. Mulailah dengan membangun rasa hormat melalui integritas, lalu tunjukkan kelembutan agar cinta tumbuh alami. Sebelum kita akhiri, satu pertanyaan untukmu, kamu lebih memilih dicintai atau dihormati? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, dan jangan lupa subscribe untuk konten bermakna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.